Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut WHO, prevalensi kejadian anemia di dunia cukup tinggi, yaitu 40% hingga 88%. Pada presentasi ini, kami, kelompok 4, yang beranggotakan saya sendiri, Winda Apriliani, Dina Mungki Febriani, Aditya Inggraini, Rahmi Dia Arasi, Ega Yolanda, Andika Bramantya, Sofi Anggara, Laisa Albi, dan Devi Putri Utami akan membahas poin-poin terkait anemia. Berikut adalah pokok pembahasan yang akan kami presentasikan, yaitu definisi dan klasifikasi, tanda dan gejala, fisiologi umum, laboratori, terapi dan tujuannya, evaluasi dan kasus klinis. Inilah pembahasan yang pertama, yaitu definisi dan klasifikasi anemia oleh Aditya Inggraini. Anemia merupakan gangguan yang dikarakterisasi dengan penurunan hemoglobin atau sel darah merah yang mengakibatkan penurunan kapasitas pengangkutan oksigen oleh darah. Menurut WHO, dikatakan anemia jika Hb-nya kurang dari 13 gram per desiliter pada laki-laki, sedangkan pada perempuan Hb-nya kurang dari 12 gram per desiliter. Klasifikasi, fungsional, hipoproliferatif, kerusakan sumsum, defisiensi zat besi, penurunan stimulasi, maturasi disorder, kerusakan sitoplasma, maturasi nukleus, pendarahan atau hemolisis, penyakit autoimun, hemolisis intravaskular, blood loss. Kemudian morfologi, makrositik, defisiensi vitamin B12, defisiensi asam folat, mikrositik, defisiensi zat besi, normositik, penyakit kronik. Selanjutnya, special condition dari anemia oleh Ega Yolanda. 3 jenis anemia yang sering terjadi pada ibu hamil dan anak-anak. Pertama, anemia defisiensi zat besi, yaitu kurangnya kandungan zat besi dalam tubuh untuk menghasilkan hemoglobin yang cukup. Jika hemoglobin 3 cukup, dapat menyebabkan darah tidak dapat mensuplai oksigen yang cukup ke seluruh tubuh. Kemudian anemia defisiensi asam folat dan anemia defisiensi vitamin B12. Asam folat dan vitamin B12 berperan penting dalam pembentukan sel darah merah. Selama masa kehamilan, jumlah darah dalam tubuh ibu hamil meningkat lebih banyak dibandingkan dengan kondisi tubuh normal, sehingga kebutuhan asam folat dan vitamin B12 pun meningkat. Ibu hamil juga memerlukan zat besi yang membentuk hemoglobin untuk mengimbangi kenaikan volume darah tersebut dan juga memenuhi kebutuhan vitamin dan zat besi bagi perkembangan janin. Selanjutnya, tanda dan gejala anemia oleh Devi Putri Utami. Selanjutnya adalah tanda dan gejala anemia. Tanda dan gejala tergantung pada kecepatan perkembangan dan usia serta status kardiovaskuler pasien. Anemia onset akut ditandai dengan gejala kardiorespirasi seperti takikardia, pusing, dan juga sesak napas. Anemia kronis ditandai dengan kelemahan, kelelahan, sakit kepala, gejala gagal jantung, vertigo, pingsan, sensitif terhadap dingin, pucat, dan juga bisa kehilangan warna kulit. IDA atau iron deficiency anemia atau yang dimaksud dengan anemia defisiensi besi ditandai dengan nyeri glosal, lidah halus, aliran saliva berkurang, dan pagopagia terlihat ketika konsentrasi Hb kurang dari 9 gram per desiliter. Efek neurologis misalnya mati rasa dan ataksia akibat defisiensi vitamin B12 dapat terjadi tanpa adanya anemia. Temuan psikiatri termasuk iritabilitas, depresi, dan gangguan memori juga dapat terjadi dengan kekurangan vitamin B12. Anemia dengan defisiensi folat tidak berhubungan dengan gejala neurologis atau psikiatri.
Atau dapat disimpulkan tanda dan gejala anemia jika tubuh merasa lelah, lemas, pusing, mual, wajah terlihat pucat, dan seringkali menurunnya konsentrasi atau tidak fokus. Selanjutnya, fisiologi dan laboratori oleh Andika Bramantia. Saya Andika Bramantia akan menjelaskan tentang fisiologi normal dan laboratori tes untuk anemia. Yang pertama, fisiologi normal untuk evaluasi anemia. Di sini terdapat complete blood count yang terdiri dari hemoglobin, hematokrit, dan red blood cell count. Yang kedua ada red blood cell indices yang terdiri dari mean cell volume, mean cell hemoglobin, mean cell hemoglobin concentration. Yang ketiga terdapat iron studies yang terdiri dari serum iron, serum ferritin, total iron binding capacity, dan transferrin saturation. Dan yang terakhir terdapat tes lain seperti red blood cell distribution width, reticulocyte count, folic acid, vitamin B12, dan erythropoietin level. Untuk nilai normal dari masing-masing data tersebut dapat dilihat langsung pada tabel. Selanjutnya untuk laboratory test, yang pertama dilihat dari nilai MCV atau mean cell volume, di mana nilai MCV menunjukkan ukuran dari sel darah merah. Untuk rentan normal nilai MCV berada pada 80-96 femtoliter. Di sini diklasifikasikan nilai MCV menjadi 3, yakni tinggi, normal, dan rendah. Untuk nilai MCV yang tinggi, perlu dilihatnya kadar vitamin B12 dan asam folat dalam darah. Untuk rentan normal kadar vitamin B12 dalam darah berada pada 180-600 pikogram per mililiter. Sedangkan asam folat berada pada 125-600 nanogram per mililiter. Apabila kadar vitamin B12 rendah dan asam folat normal, dapat dikatakan seseorang mengalami anemia karena defisiensi vitamin B12. Sedangkan apabila kadar vitamin B12 normal dan asam folatnya rendah, seseorang dapat dikatakan mengalami anemia karena defisiensi asam folat. Dan yang terakhir, apabila kadar vitamin B12 dan asam folat normal, perlunya dipertimbangkan adanya penyakit hati, anemia akibat penggunaan obat, hipotiroid maupun retikulositosis. Untuk kadar MCV normal, diperlukannya reticulocyte count atau perhitungan retikulosit, di mana untuk melihat sel darah merah yang masih muda yang berada dalam aliran darah. Untuk nilai normal retikulosit sendiri pada pria yakni 0,5-1,5%, pada wanita 0,5-2,5%. Apabila kadar retikulosit tinggi, perlunya dipertimbangkan adanya kehilangan darah akut, hemolisis, sekuestrasi limpa. Untuk retikulosit dengan kadar yang rendah, perlunya WBC dan platelet. Nilai white blood count normal berada pada kisaran 4.500 sampai 10.000 sel per mikrometer. Sedangkan untuk nilai normal dari platelet berada pada 140.000 sampai 450.000 keping per mikroliter. Apabila nilai WBC dan plateletnya rendah, dapat dikatakan seseorang mengalami kegagalan sumsum tulang yang mengakibatkan anemia aplastis maupun leukemia. Untuk nilai WBC dan platelet yang normal atau tinggi, perlunya pertimbangan adanya infeksi kronis, inflamasi kronis, malignansi maupun penyakit gagal ginjal kronis. Yang terakhir, untuk nilai MCV yang rendah, diperlukannya serum ferritin, yaitu untuk mengetahui kadar zat besi yang terdapat dalam tubuh. Untuk nilai normal dari serum ferritin sendiri berada pada kisaran 10-20 mikrogram per liter. Untuk nilai yang rendah, dapat dikatakan bahwa seseorang mengalami anemia karena defisiensi besi. Untuk nilai serum ferritin yang normal atau tinggi, perlunya dilakukan TIBC atau Total Iron Binding Capacity, yaitu merupakan tes untuk mengukur kapasitas darah dalam mengikat zat besi.
Nilai normal untuk TIBC sendiri berada pada kisaran 220 sampai 420 mikrogram per desiliter. Apabila nilai TIBC rendah, dapat dikatakan seseorang mengalami anemia karena penyakit kronis. Sedangkan untuk nilai TIBC yang tinggi, perlunya pemeriksaan lebih lanjut apakah terdapat keracunan timbal, talasemia, maupun sideroblastis. Selanjutnya adalah tujuan terapi dari anemia oleh Sofi Anggara. Selanjutnya terapi pengobatan. Tujuan pengobatan untuk anemia: yang pertama, mengurangi tanda dan gejala. Yang kedua, memperbaiki etiologi yang menjadi dasar terjadinya anemia. Yang ketiga, mencegah kekambuhan. Yang keempat, mencegah kematian. Adapun terapi non-farmakologi, yaitu mencakup asupan nutrisi Fe, asam folat, dan vitamin B12 melalui makanan. Selanjutnya adalah terapi anemia oleh Dina Mungki Febriani. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terapi anemia bisa menggunakan terapi non-farmakologi. Seperti yang pertama adalah mengkonsumsi sayuran yang banyak mengandung zat besi, contohnya adalah bayam, seledri, dan kubis. Yang kedua adalah bisa mengkonsumsi buah-buahan, karena di buah-buahan banyak mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang berfungsi untuk meningkatkan Hb dalam darah, seperti apel dan kismis. Yang ketiga bisa mengkonsumsi daging dan seafood, karena banyak mengandung vitamin B12 dan asam folat. Vitamin tersebut bisa meningkatkan Hb dalam tubuh. Dan yang terakhir adalah bisa menggunakan daun bawang merah untuk meningkatkan Hb. Selanjutnya adalah terapi farmakologi, di mana terapi farmakologi bisa menggunakan pengobatan oral dan pengobatan parenteral. Pengobatan oral bisa menggunakan ferrosulfat, ferrosgluconat, dan ferrosfumarat. Sedangkan pengobatan parenteral bisa menggunakan ferromaxitol dengan dosis awal 510 mg melalui IV 3-8 hari. Yang kedua ada irondextran dengan penggunaan sehari tidak lebih dari 100 mg dengan kecepatan 50 mg per menit. Yang ketiga ada iron sukrosa pada hemodialisis digunakan 100 mg dengan maksimal 1000 mg. Untuk non-dialisis penggunaannya adalah 200 mg dengan 5 kali pemberian dalam waktu 14 hari dengan maksimal 1000 mg. Dan hal ini harus dipantau penggunaannya selama 30 menit pasca pemberian untuk mencegah adanya reaksi anafilaksis. Dan terakhir adalah sodium ferrigluconat dengan dosis 125 mg per sesi dialisis. Dan untuk mendapatkan respon yang baik bisa digunakan 8 kali sesi dialisis dengan dosis kumulatif 1000 mg. Dan harus dipantau pemakaiannya selama 30 menit pertama setelah pemberian untuk melihat reaksi anafilaksis. Selanjutnya evaluasi oleh Rahmi Dia. Evaluasi. Pemeriksaan fisik, riwayat, dan gejala-gejalanya. Evaluasi data laboratorium, parameter hematologi normal, bentuk dan ukuran sel darah merah. Evaluasi mikroskopik terhadap darah perifer dapat mendeteksi ukuran sel darah merah. Makrositik sel darah merah besar, mikrositik sel darah merah kecil, normositik sel darah merah normal. Berdasarkan kandungan hemoglobin, hipokromik hemoglobin rendah, hiperkromik hemoglobin tinggi, normokromik hemoglobin normal. Contoh kasus anemia oleh Laisa. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang studi kasus penyakit anemia. Seseorang wanita berusia 32 tahun datang ke klinik. Ia mengatakan bahwa mengalami kelelahan, pusing, dan sakit pada bagian lambung. Riwayat penyakit Nyonya SY yaitu 5 tahun mengalami peptik ulcer, 10 tahun menstruasi hebat, dan 15 tahun sakit kepala kronik. Dia memiliki 2 anak berumur 3 dan 1 tahun. Nyonya SY sedang menggunakan pengobatan minocycline 100 mg dengan aturan minum 2 kali sehari, kemudian mengkonsumsi ibuprofen 400 mg diminum jika perlu, karena hanya untuk mengobati sakit kepala. Dan untuk obat yang ketiga yaitu mengkonsumsi esomeprazole 40 mg dengan aturan minum 1 kali sehari. Hasil pemeriksaan fisik berupa pucat, lesu, terlihat lebih tua dari umur sebenarnya. Hasil pemeriksaan tanda vital yaitu denyut jantung 100 kali per menit. Pemeriksaan lainnya berupa pucat pada kuku dan mukosa konjungtiva.
Untuk pemeriksaan data hasil lab dapat dilihat pada gambar tersebut. Untuk nilai trombosit, kemampuan daya ikat zat besi, dan Guisit test melebihi nilai normal. Kemudian untuk faktor apa saja yang menyebabkan Nyonya SY mengalami anemia, untuk yang pertama yaitu riwayat pendarahan menstruasi hebat, yang kedua pendarahan pada GI akibat peptik ulker dikarenakan efek penggunaan NSAID. Untuk yang ketiga yaitu penurunan absorpsi zat besi akibat penggunaan PPA. Untuk poin yang kedua yaitu tanda dan gejala yang mengatakan bahwa pada pasien Nyonya SY mengalami anemia defisiensi besi. Yang pertama, pasien mengalami kelelahan, yang kedua mengalami pusing, dan dari hasil data laboratorium dapat dilihat pada gambar sebelumnya. Untuk nilai normal dan hasil pemeriksaannya dapat dikatakan tidak normal. Untuk selanjutnya yaitu terapi yang tepat untuk diberikan kepada Nyonya SY. Untuk terapi farmakologi, pengobatan yang diberikan untuk Nyonya SY yaitu dosis harian yang dianjurkan untuk dikonsumsi 200 mg garam besi, yaitu ferrosulfat 325 mg dengan aturan minum 3 kali sehari 1 tablet. Kemudian, untuk terapi non-farmakologi dapat mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, termasuk kacang-kacangan, sereal, kerang, daging sapi, hati, tiram, udang, dan kalkun. Makanan yang meningkatkan penyerapan zat besi termasuk brokoli, jeruk bali, jus jeruk, paprika, dan stroberi. Untuk menghindari makanan atau mengkonsumsi makanan yang harus dihindari yang dapat mengurangi penyerapan zat besi yaitu kopi, produk susu, bayam, dan teh. Informasi yang perlu disampaikan kepada Nyonya SY yaitu penggunaan terapi oral zat besi dapat menyebabkan feses berwarna gelap. Selanjutnya yaitu interaksi obat. Interaksi obat yang pertama yaitu ferrosulfat dengan esomeprazol, dia bersifat moderat. Keterangannya yaitu hipokloridia yang diinduksi oleh inhibitor pompa proton PPA dapat mengganggu penyerapan gastrointestinal dari zat besi non-heme, suatu proses yang bergantung pada lingkungan asam. Untuk manajemennya, untuk yang pertama yaitu beri jeda waktu pemberian ferrosulfat dan esomeprazol. Untuk yang kedua yaitu memonitoring tanda dan gejala anemia seperti letih, lemah, dan pusing. Untuk yang ketiga, jika terlihat tanda dan gejala anemia, maka periksa kadar Hb pasien. Untuk yang keempat yaitu jika kadar Hb pasien lebih dari 12 mgdl, maka hentikan pemberian PPA atau pertimbangan pemberian zat besi secara parentral. Untuk interaksi yang kedua yaitu ferrosulfat dengan minocycline, bersifat moderat. Bioavailabilitas ferrosulfat dapat menurunkan secara signifikan selama pemberian bersamaan. Manajemennya yaitu hindari pemberian secara bersamaan dengan mengganti waktu pemberian, setidaknya 3-4. Demikianlah presentasi dari kelompok 4 terkait anemia. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.